Hai, kembali lagi di konten fisika. Hari ini kita akan coba bahas soal-soal listrik dinamis atau yang disebut dengan listrik searah. Kamu harus paham betul tentang hukum Ohm dulu ya, dengan rumus V sama dengan I kali R. Ya, kemudian kamu juga harus tahu mengenai hambatan listrik dan juga rangkaiannya. Yang disebut dengan hambatan dan juga rangkaiannya tentunya ada yang seri dan juga paralel. Apa karakteristik masing-masing rangkaian kamu harus pahami dengan betul. Kemudian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, ya, harus masuk sama dan harus keluar, dan juga delta V plus sigma I kali R, yang nilainya sama dengan 0. Kemudian kamu juga harus pahami tentang apa itu daya listrik, yang simbolnya adalah P alias power, ya, rumusnya adalah V kali I, serta energi listrik. Kita simbolkan saja E. Nah, mungkin agak sedikit ngacak ya, saya akan coba langsung ke daya listrik. Soalnya demikian, ada sebuah alat pemanas dengan spesifikasi yakni adalah 200 watt, 220 volt. Ya. Namun pemanas tersebut akan dipasang pada tegangan 110 volt. Kira-kira dayanya berapa ya? Nah, yang perlu kamu ketahui adalah yang namanya spesifikasi itu pasti ada watt dan juga tegangan yang diampu berapa. Daya, kita review ya, bisa dicari dengan menggunakan rumus V dikali dengan I. Ya, dengan spesifikasi 200 watt, 220 volt, ketika dia dipasang di 110 volt, kamu harus pahami bahwa nilai arus dan juga hambatan dari rangkaian listriknya itu wajib sama, alias tetap. Ya, ketika sudah sama, maka kamu akan tahu bahwa untuk mengerjakan daripada rumus atau soal-soal yang berkaitan dengan spesifikasi begini, kamu tahu caranya adalah dengan menggunakan rumus lain daripada daya, yakni adalah bisa V kuadrat per R. Kalau kamu tahu berapa nilai R-nya, dan kalau misalnya kamu tidak tahu, kamu bisa juga menggunakan I kuadrat dikali dengan R. Ya, jadi rumus dari daya itu ada 3. Kamu tinggal pakai mana yang cocok dari soal tersebut. Oke, kayaknya soal itu bisa kita kerjakan dengan rumus V kuadrat per R. Ya, maka dengan sistem perbandingan, kamu akan menemukan jawabannya. Caranya adalah P1 bagi P2, nilainya akan sama dengan V1 kuadrat dibagi dengan F per V2 kuadrat dibagi dengan R. Kamu kan sudah tahu R-nya pasti sama ya, walaupun berubah tegangan. Silahkan kalian coret. Ya, maka kamu tinggal masukkan saja 200 dibagi dengan P2, nilainya nanti akan sama dengan 220 per 110 kuadrat. Hati-hati ya, kuadratnya jangan lupa. Kalau kamu lupa, ada kuncinya di dalam pilihan. Ya, maka P2 nilainya sama dengan 200 dikali, ini adalah jawabannya 2 ya. Maka hasilnya kalau dikali silang adalah setengah kuadrat. Maka kita bisa temukan dengan tegangan 110 volt, daya yang diserap oleh pemanas adalah sebesar 50 watt. Nah, perhatikan betul-betul ya, kalau kamu lupa mengkuadratkan, ada loh jawabannya yaitu 100, jadi jangan sampai salah. Nah, karena kita tidak salah menghitung, maka opsi E adalah yang paling tepat. Lalu, kenapa kita tidak bisa menggunakan V dikali I? Ya, V dikali ini kenapa tidak bisa dipakai? Karena di dalam perubahan tegangan, maka arus yang mengalir tentunya akan berbeda. Jadi kita nggak bisa menggunakan rumus V kali I, sekalipun kamu tahu I-nya adalah sama. Begitu. Oke, semoga paham ya. Kita next. Nah, ini ada sebuah soal lagi. Ada 4 buah lampu yang identik dan dirangkai seperti gambar. Karena sumber tegangan semua lampu menyala. Jika C dilepas, lampu C-nya dilepas dalam rangkaian, maka apa yang terjadi? Nah, tegangannya simbolnya ini. Jadi kalau kalian bingung ini apa? Ini sama aja dengan tegangan ya. Nah, dengan tegangan yang sebesar E ini, semua lampu menyala normal. Ingat ya, menyala normal.
Lalu kalau misalnya tegangannya tetap, tapi salah satu lampu kita hilangkan, apa yang terjadi efeknya ya? Maka kita harus tahu dulu apa yang mempengaruhi redup terangnya suatu lampu ya. Redup dan juga terang atau terang lampu itu dipengaruhi oleh arus yang mengalir pada lampu tersebut. Lampu juga bisa diibaratkan sebuah hambatan ya. Jadi kalau kamu kebingungan, apa ini? Lampu itu dikaitkan dengan apa? Itu sama aja dengan hambatan. Tidak apa-apa, sama saja artinya. Kalau begitu, kita buat saja. Misal ini namanya sistem A. Sistem A begini ya. Oke, sistem A kita wajib menentukan nilai I-nya. I itu akan mempengaruhi redup terangnya sebuah lampu kan. Jadi, mari kita temukan I-nya. Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sebut saja ini I total ya. Nah, ternyata lampu A diserikan dengan rangkaian paralel BCD. Jangan lupa, kalau rangkaiannya seri, maka arus yang mengalir adalah sama. Jadi, saya bisa sebutkan I total nilainya akan sama dengan arus yang mengalir pada lampu A. Ya, dan ternyata I total ketika rangkaiannya paralel itu sama aja saya membagi arus. Bisa juga dituliskan dengan bersamaan IB ditambah IC ditambah dengan ID. Kita harus tentukan dulu besarnya I total yang mengalir ya. Nah, perhatikan baik-baik. Lampunya adalah identik. Kalau lampunya identik, maka dengan kata lain kita seperti mengetahui hambatan yang ada di B, di C, dan di D itu sama. Ya, maka kita sebutkan saja RA, ya RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD, yang kita sebut saja nilainya sama dengan R. Gitu ya, nilainya aja pakai variabel namanya R. Nah, untuk itu, balik ke rumus hukum Ohm, di mana V sama dengan I kali R, maka kita tahu nilai I bisa kita tentukan apabila kita tahu V dan juga R. Karena ini yang ditanya total, baik, berarti di sini adalah V total yang ngalir dalam satu rangkaian dan dibagi juga dengan R total. Seperti itu ya. Karena dari dua persamaan yang sudah kita tentukan, IA, IB, IC, dan ID, kita masih belum menemukan berapa besarnya ya, sekalipun ini variabel tetap bisa dihitung kok. Yuk kita lihat. Baik, berarti kita harus cari nih I totalnya seberapa. Rumusnya adalah V total dibagi dengan R total. Berarti, mari kita cari R totalnya gimana. R total adalah kamu wajib paralelkan ketiga lampu ini. Lampu dikategorikan sebagai hambatan. Dan jangan lupa besarnya mereka berempat sama. Mari kita hitung. Jadi 1 per M paralel. Nilainya sama dengan 1 per RB ditambah 1 per RC ditambah 1 per RD. Karena mereka nilainya sama, maka saya bisa tuliskan 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R. Yang totalnya adalah 3 per R. Jangan lupa dibalik, maka RP nilainya sama dengan R dibagi dengan 3 atau sepertiga R. Nah, kalau RP-nya kamu sudah dapat, kita tentukan R totalnya. R total itu adalah rangkaian atau hambatan dari A dijumlah dengan R paralel. Berapa nilai RA? R ya, jangan lupa, ditambah sepertiga R. Maka hasilnya adalah 4 per 3 R. Oke, balik ke rumus ini ya. Nih, balik ke rumus ini, maka kamu bisa tentukan bahwa nilai I total, kesimpulannya ya, I total yang nilainya sama dengan IA itu sama dengan V total dibagi dengan R total. Ya, V total kita namanya E dibagi dengan R total kita. Berapa ini? Ini ya, 4 per 3 R. Berarti saya tuliskan seperti ini, 4 per 3 R. Maka hasil akhirnya adalah 3 per 4 E per R. Begitu. Ya, itu adalah nilai IA. Bagaimana dengan IB dan IC dan ID? Ya, kita juga bisa sederhanakan sih. Karena nilai I-nya sama, kamu juga bisa tuliskan seperti ini. IB sama dengan IC sama dengan ID. Ya, maka nilainya sama dengan seperti ini. I B sama dengan I total dibagi saja dengan 3
sorry, salah pencet 3, gitu ya. Jadi kamu bisa tahu nilai IB-nya adalah seperti itu. Kalau IB-nya tahu, maka IC tahu, IB juga tahu. Ya, karena apa? Hambatannya besarnya sama. Oke, kalau sudah tahu seperti itu, maka mari kita tuliskan. Jadi IB kita berapa? IB adalah I total dibagi dengan 3. I totalnya berapa? Ini tadi ya. Itu adalah 3E dibagi 4F, ya, lalu dibagi lagi dengan 3. Maka hasilnya adalah, ini 3-nya dicoret, hasilnya adalah E dibagi 4F. Gitu. Ingat-ingat ya, IB nilainya sama dengan ID. Kok cuma ID, Bu? Kok cuma ID gitu ya? Karena yang IC-nya nanti akan hilang, jadi kamu nggak usah tahu juga apa-apa. Oke, tapi toh nilainya sama. Nah, sistem A sudah selesai. Kita bisa temukan ya. Nah, bagaimana dengan sistem selanjutnya ketika lampu C dilepas atau dihilangkan dari rangkaian? Maka kita sebut saja namanya sistem B. Nah, di dalam sistem B ada baiknya kamu gambar ya. Ini lampu A, kemudian diparalelkan, diserikan dengan rangkaian paralel dari lampu B dan juga lampu D. Tapi tegangannya tidak berubah, tetap namanya adalah E ya. Oke, kalau begini berarti caranya juga sama. Nilai R-nya tetap, namanya RA, sama dengan RB, sama dengan RD, yang adalah R. Kemudian kita tentukan juga bahwa harusnya kan ngalir seperti ini namanya I total ya. Nah, I totalnya apakah berubah apa tidak, kamu harus tahu ya. Nah, I total sama dengan IA ya, persis seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, bagaimana dengan IB dan ID? Kita juga tahu bahwa I total yang ngalir pada rangkaian paralel itu sama aja dengan penjumlahan daripada IB dan juga ID. Ya, tapi kamu udah tahu kan bahwa ID itu nilainya sama karena apa? Rangkaiannya memiliki hambatan yang sama. Baik, mari kita temukan berapa sih rangkaian penggantinya atau rangkaian hambatan totalnya. Yuk kita hitung. 1 per RP nilainya sama dengan 1 per RB ditambah 1 per RB. Ya, karena apa? Adanya cuma yang B dan D, yang C juga dihilangkan dari soal. Maka hasilnya adalah 1 per R ditambah 1 per R. Jadi hasilnya adalah 2 per R. Jangan lupa dibalik, maka RP nilainya sama dengan R dibagi dengan 2. Oke, lalu kita temukan yuk R totalnya gimana? R total sama dengan RA ditambah RP. Kalau dihitung, di sini R ditambah 2, R per 2, maka hasilnya adalah 3 R per 2. Ya, ini adalah RT kita. Tahu RT, maka kita tahu I total. Yuk kita hitung. I total, tadi kan udah diulangi ya, rumusnya hanya P dibagi dengan R total. Ya, maka hasilnya adalah E dibagi R total kita berapa tadi? Ini ya, 3R per 2, maka kita tuliskan 3R per 2. Kalau dihitung hasilnya menjadi 2E per 3R. Oke, ini kesimpulannya sih sebetulnya ya. Ini juga sama dengan IA ya. Oke, sekarang yang B gimana? Ingat IB jadinya gimana nih ya? Karena dia sama antara B dan D, itu juga bisa disederhanakan menjadi seperti ini. IB sama dengan I total, tinggal kalian bagi 2 saja. Karena pembaginya atau dia penjumlahan cuma dari 2 arus yang ada di dalam rangkaian. Ya udah kita masukkan I total dibagi 2. I total kita berapa tadi? 2E per 3F. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah kita adalah E per 3F. Begitu. Ini juga sama dengan ini. Oke, kalau sudah dapat, ya, ingat-ingat ada berapa nilai nih yang harus kita lihat ya. Yang pertama adalah IA aksen kita berapa ini. Ya, setelah hilangkan yang C, IB dan ID kita berapa ini. Awalnya berapa? Ini ya, jangan sampai lupa nih. Awalnya IA kita segini, sedangkan IB dan ID-nya adalah ini segini. Kita lihat, kalau 3 per 4, ya, dengan 2 per 3, kalian tinggal bandingkan saja mana yang lebih besar.
Nah, betul, yang besar adalah yang 3/4 ya, sehingga nyala yang awal lebih terang, oke, daripada yang setelah dihilangkan. Nah, kalian cari dari opsi sini, lampu mana yang lebih redup A-nya. Oh, ternyata ada di opsi sini. Tapi kita harus cek kira-kira benar apa salah ya yang ini lampunya antara yang B sama yang D. Cara ceknya gimana? Cek aja arus yang ngalir di awal dan akhir. Akhirnya adalah sepertiga, awalnya adalah seperempat. Jadi dengan kata lain, IA aksen ya jatuhnya lebih kecil daripada IA awal, dan IB yang notabene sama dengan ID tadi yang akhir lebih besar daripada yang IB dan juga yang ID yang awal. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang ini. Semoga membantu ya. Dan dua soal ini sangat sering keluar gitu ya, karena metode analisis untuk anak SMA itu pastilah harus diasah ya. Ingat bahwa redup terang suatu lampu hanya dipengaruhi oleh arus. Oleh karena itu, kalau kamu sudah tahu arus yang mengalir tiap lampu, maka kamu akan bisa menentukan redup terang dari suatu rangkaian. Dan jangan lupa untuk ngecek lagi video-video selanjutnya tentang listrik dinamis. Sampai jumpa.